وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Di awalnya kan nikahi perempuan itu 2, 3, 4. Suka kamu kayak dong? Enggak, orangnya itu enggak lagi itu dong. Iya kan? Nah, kita hapus ayat itu. Kita enggak perlu Al-Quran lagi. Apa udah enggak? Coba kasih dia. Ayolah, kasih. Kenapa enggak? Harus dibuktikan sekarang. Kasih. Apa alasannya? Nanti Bapak panggil satu-satu aja lah. Silakan. Ini menyusahkan kita. Makanya orang Yahudi ini bilang, mungkin buatan Nabi itu. Silakan. Apa alasannya membantahnya? Ini kalah dengan gelombang yang kemarin. Kemarin seru tuh kamu. Dari muka sampai mana semuanya membantah. Kamu mana dia? Orang agama lagi. Bapak mintalah yang lain. Bagaimana tanggapan An-Nisa Nurul? Mana dia? Sepakatkah kita? Mana An-Nisa? Tidak menjawab dia. Turun langsung dulu jawab. Boleh ditanggapi oleh kami. Saya siap nanti menanggapinya Arifah Hukmi. Setujukah kamu dengan ayat ini? Pakai mic lah. Setuju. Alasannya apa? Karena laki-laki itu sebenarnya laki-laki itu dia tuh pasti membutuhkan seorang wanita juga karena terikuti oleh hawa nafsunya. Jika misalkan dia sudah menikah terus istrinya meninggal, dia boleh menikahi lagi, tapi hanya batas sampai 4 orang jika dia mampu berlaku adil. Maksud berlaku adil di sini tuh dia mampu menafkahi keempat-empat wanitanya itu dengan secara adil, baik itu lahir ataupun batin. Tapi kan tersiksa kamu dua. Iya. Kan nggak harus mati. Tadi cara alasannya kan mati. Sekarang kita minta ulah sih, jihad mana dia? Kasih jihad. Setujukah jihad dengan poligami itu? Ngomonglah sedikit. Kemarin itu ribut kan kamu sampai sehari semalam. Poligami. Iya kan poligami itu. Kalau dari diri jihadnya Ustaz, enggak. Itu. Kenapa? Karena tidak semua adil. Apa alasannya jihad itu enggak? Kadang kebanyakan laki-laki itu hanya mengikuti hawa nafsu aja. Gitu ya, nafsu aja. Tapi ini bukan nafsu laki-laki, ini di Al-Quran. Ya, kalau menurut itu, kalau bisa dia berlaku ada laki-laki itu. Kita tandai ya, mana yang mau ya? Nggak mau, rela-relain. Rela juga ya. Sebenarnya enggak. Serius nih. Masya Allah. Ada di Thailand tuh yang kayak kamu tuh sampai ditunggunya gurunya itu. Iya, rektor gurunya. Yang ngomongnya rektor enggak di ini. Apa katanya? Sampai dia melihat ayat ini terpesona dia dengan gurunya. Serius. Kalau gitu nak setuju itu hawa nafsu lah gitu. Bukan nafsu. Apa katanya? Saya suka dengan Pak Guru katanya kan. Sudah lama saya menunggu sejak saya jadi murid sampai pula dia jadi dosen. Guru itu profesor. Setelah saya utarakan ini, katanya kan, kalau Pak Guru saya ini tidak mau, tidak apa-apa, saya tidak akan nikah selamanya. Coba ya. Hebat kan? Hebat itu, ini dia ayatnya. Ternyata di desa Sedayan ada orang menolak surat An-Nisa, kan gitu.
Nah, bagaimana menurut Afi'ah? Ayo, Afi'ah. Bagaimana menurut Afi'ah? Setuju nak poligami? Saya siap lah nanti. Pak Anu datang. Ini kan ayat, ini kan nak dimain-main kan? Nak tuh gara-gara. Kan susah perempuan itu kan? Susah nak perempuan dengan poligami itu? Susah, coba jawabkan. Apa alasan Afi'ah menolak poligami? Ya kan kalau poligami itu berarti kan orang yang udah punya, maksudnya kayak suami istri punya istri, suaminya punya istri lagi, bukan kan? Ya. Jadi kan itu ibaratnya udah orang yang udah terikat sama hubungan. Ya. Nah, Bu, kenapa saya mungkin tidak setuju karena kenapa orang bisa menjalin hubungan? Mungkin kan kebanyakan orang, kalau dari saya kan yang bisa menjalin hubungan tuh karena ada rasa cinta. Iya betul, cinta. Iya betul tuh. Dari mana datangnya cinta? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari hati. Itu guru tadi dengan profesor itu. Akhirnya dinikahinya wanita sekaligus jadi dosen di perguruan tingginya. Ayah ngomong tuh tidak sembarang-barang doktor di Muhammadiyah itu. Mantap juga ya. Kan dari mata jatuh hati tadi. Walaupun tua, tapi tidak tua dia yang ingatkannya. Al-Quran membuka dia untuk mau setuju. Rupanya di gelombang yang keempat mudah saja setuju bahwa hapus saja ayat ini. Sepakatannya. Silakan lanjutkan. Siapa nih? Jadi saya setuju ya. Siapa namanya lupa? Afi'ah. Nggak setuju dong ya. Berat ya. Karena kan kalau udah cinta pasti ada rasa cemburu, sayang. Itu masa mau gimana? Ya memang fitrah wanita itu gitu. Perasaannya lebih banyak, betul? Perasaannya lebih banyak. Sementara laki-laki itu perasaannya kurang. Makanya laki-laki itu kurang perasaan kan? Terus bagaimana? Dalam ayat itu kan karena Iya, apa? Karena Nabi. Iya, Nabi aja banyak isinya. Karena Nabi mau membantu, enggak? Karena dia apa istilahnya? Iya, Bapak ingin berani kayak gini kan Bapak nak marah, ya kan? Kecuali Pak marah, Nabi ya bisa. Nabi diperintahkan sama Allah untuk membantu anak yatim katanya, yatim. Ya. Kan untuk membantu orang yang susah. Ya, kan hebat dong. Sekarang tuh yang menikah itu berdasarkan ayat-ayat ini, tidak harus kita kecewa karena Al-Quran. Tapi kalau dia memang buatan Nabi Muhammad, ya kita tolak aja. Ini kesenangan Nabi aja nih. Kenapa? Karena di Nabi bisa kita tidak bisa. Silakan wanita, setujukah poligami wanita? Enggak. Apa alasan wanita enggak? Kemarin bos sama dia tidur malam ngambil di sini. Apa tidur di Pekanbaru? Dia sini. Terpikir terus. Pak. Alasan hendaknya apa? Ya, kalau menurut saya nanti cintanya juga dibagi. Oh, cintanya terbagi-bagi. Adakah alasan Al-Quran cinta berbagi? Enggak. Sekarang Bapak minta lagi. Kaila. Lah. Setujukah Kaila dengan ayat yang berkaitan dengan poligami ini? Kita semangat, kita berikan aplaus. Oh, masya Allah. Setuju aja Kaila ya. Setuju aja. Terus apa alasannya? Karena perempuan ini laki-lakinya ini tidak banyak kok, perempuan. Masuk akal nih. Laki-laki di Amerika itu sedikit. Di perempuan banyak. Di Swiss perempuan banyak. Apa yang solusinya? Cuman kamu tidak setuju mana di Jerman apalagi? Di Jerman itu dia menunggu putra-putra Indonesia. 7 juta Ustaz kelebihan wanita di Eropa. Di Eropa. Bayang 7 juta. Enggak setuju kamu ya? Kalau kayak gitu enggak usahlah kita pakai Al-Quran ini ya. Susah kan buatnya. Kaila, apa lah? Soal lah. Kamu setuju tadi apa alasannya lah?
Hah? Kalau dia berlaku adil kan Ah. Ustaz, maksud di sini nih poligami yang dimaksud tuh bukan poligami yang untuk menuruti hawa nafsunya, Ya. tapi poligami yang dimaksud di sini kayak pada zaman Rasulullah, kayak mereka janda-janda yang ditinggal oleh suaminya pada saat peperangan. Nah itu kan kasihan, mereka nggak ada yang memenuhi kebutuhannya. Nah makanya Rasulullah menikahinya. Di situ poligami, dan poligami tersebut juga ada manfaatnya. Ah. Di antara manfaat poligami itu yaitu menjadi solusi atas permasalahan populasi wanita yang lebih baik daripada pria. Dan juga adanya poligami ini bisa mengangkat derajat wanita. Ya. Dan poligami juga cara menundukkan pandangan, memelihara kehormatan dan menjaga diri dari zina. Dan maksud poligami di sini sebenarnya ayat ini benar. Kenapa diturunkan ayat ini kalau misalkan tidak benar ayat tentang poligami? Dan maksud poligami yang dimaksud dalam ayat tersebut ini tidak bermaksud kepada laki-laki yang hanya ingin menuruti hawa nafsunya, tetapi ada penyebab dari dia ingin poligami tersebut, dan poligami tersebut harus disetujui oleh istrinya yang sah. Enggak juga, lebih setuju. Nanti besok Keila kan, dia udah punya suami, suaminya ganteng. Saking gantengnya, banyak pula yang jatuh cinta sama suami Keila. Banggalah Keila, alhamdulillah aku dapat suami ganteng, kan? Rupanya diambil oleh orang lain. Keila setuju, apa ikhlas? Kan itu, kenapa Al-Quran? Setuju? Nikah. Hebat tuh. Siapa yang tidak setuju? Tidak setuju? Kenapa apa berani aja? Kasih min sama dia. Kenapa dia tidak berani? Sekarang laki-laki sedikit di dunia. Kenapa dia setuju? Bapak tidak marah kan? Cuma mendengar tanggapan. Nakkan kurang nilai kamu dong. Nah, Rahmani silakan. Atau setuju aja lah ya. Coba bayangkan dosen itu umur 32 tahun. Dia sudah menunggu sejak lama. Rupanya yang profesor itu, yang rektornya itu 70 tahun lebih. Mantap tuh. Setuju aja lah ya. Apa tanggapannya? Kalau dari sisi setuju jihadnya Ustaz, Nah, asalkan cowok tuh kaya raya Ustaz. itu masuk banyak tuh. Kita berikan aplaus dulu. Ya tuh. Asal percaya raya. Tadi kami di jalan cerita itu tadi. Ada seorang wanita, yang wanita itu kerja di SPBU. Enggak ya, bapak ikan di Kewapa kan, dia kerja SPBU. Rupanya orang beli pertalite, yang lain dia berkali-kali dia aja. Akhirnya dia bilang aja kan, saya suka dengan kamu, kan? Saya juga suka walaupun bapak tua, ya kan? Memang iya. Terus apa lagi? Namanya mana? Nama. Ya, dia menurutnya kemana tuh? Dia kaya, terus Kaya. Mapan gitu Ustaz nah. Mapan. Ekonomi. itu masuk akal katanya, dia realistis tuh. Kalau Keila lain lagi tanggapannya, Yang tak terlalu tua kali mana ada Ustaz? Iya, tapi 32, 76 beda kan? Jauh Ustaz. Di dekat rumah bapak itu memang ada yang kecil-kecil. Bapaknya sudah 70 lebih juga umurnya. Namanya Pak Zul. Kenapa kecil? Kenapa? Karena memang mungkin itu solusi dia bersama dia. Gimana? Jadi syaratnya kaya. Kalau udah memang terpenuhi kebutuhan kita tuh memang dibaginya semua duit. Ya dapat yang apa yang kita mau tuh ya. Boleh lah ya. Berarti ada di antara kita hari ini yang setuju bodyguard. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan. Ya. Nanti tidur kamu malam. Kenapa? Kok bisa kunjangan ya? Memang poligami ini ngeri. Ini lagi. Nanti Ustaz suruh kamu menangis. Menangis itu pada ayat Allah juga. Kalau mau sabar